Kasubdit Tipiter di Treskrimsus Polda Sumatera Utara mengungkap praktik penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar. Dalam pengungkapan tersebut, pelaku menggunakan mobil pribadi yang telah dimodifikasi sehingga mampu mengangkut hingga 1000 liter solar. Pengungkapan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku, berinisial MIS ini ditangkap sesaat setelah mengisi solar subsidi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum dan dalam perjalanan menuju SPBU lain. Kasubdit Tipiter AKBP Muhammad Alan Haikal menjelaskan bahwa modus operandi pelaku terbilang canggih. Haikal menyebut pelaku memodifikasi mobil yang dibawanya dengan memasang satu baby tank berkapasitas 1000 liter di dalam mobil. Selain itu dia juga memasang pompa minyak otomatis yang mengalirkan solar dari tangki mobil ke dalam baby tank setiap kali selesai mengisi bahan bakar di SPBU. Selain kendaraan dan perlengkapan khusus, pelaku juga menggunakan lebih dari 10 barcode yang terdaftar dengan berbagai nomor polisi kendaraan berbeda. Hal ini memungkinkan pelaku untuk mengisi solar subsidi di berbagai SPBU tanpa terdeteksi sebagai pengisian berulang. Jadi untuk pengisian ya, satu SPBU mereka mengisi 400.000, berarti sekitar 58,5 liter sekali ngisi. Kalau kita lihat barang bukti kan ada 35 barcode, artinya pelaku ini bisa mengisi 35 kali dalam satu hari. Ya, sementara hasil pemeriksaan diduga ya ini BBM solar subsidi ini mungkin akan dimasukkan ke industri ya. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti unit mobil baby tank berisi solar subsidi dan alat pompa minyak otomatis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di sekitar mereka. Upaya bersama ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan dan memastikan BBM subsidi disalurkan sesuai peruntukannya. Im Tabur, Pantap Buronan, Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta bersama Kejaksaan Negeri, Kejari, Deli Serdang, menangkap buronan DPO, Dasar Pencarian Orang, Kepidana Kasus Korupsi Penerapan Penerimaan Pajak, Nerigen Fahim kemarin malam pukul 19 WIB di Bandara Internasional Kuala Namu. Terpidana kasus korupsi Ngarijan Salim adalah terpidana penggelapan PBB, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari objek pajak PT Al-Ikhwan Garment Factory tahun 2020 di Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Deli Serdang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Jaksaan Negeri Deli Serdang Boy Amali di kantor Kejari Deli Serdang. DPO terpidana tersebut ditangkap saat menggunakan pesawat Citylink KG 9912 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Kuala Namu. Sebelumnya, Ngarijan Salim ditetapkan menjadi buron sejak putusan Mahkamah Agung RI menyatakan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Agung menjatuhkan pidana penjara kepada pemilik PT Al-Ikhwan Garment Factory tahun 2020 tersebut selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dan menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar 685 juta rupiah lebih. Sementara 2 terpidana lainnya sudah ditahan di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam sejak 11 Mei 2023. Boy Amali menambahkan penangkapan DPO tersebut merupakan bukti komitmen kejaksaan dalam menindak buronan serta mengingatkan seluruh DPO kejaksaan untuk segera menyerahkan diri. Karena tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi, cepat atau lambat kejaksaan akan menemukan dan mengeksekusi putusan pengadilan tersebut. Operasi ini dilakukan oleh tim intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang bersama tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Deli Serdang dibantu oleh tim tangkap buron atau tabur intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Ngarijan Salim ini ditetapkan menjadi buron sejak putusan Mahkamah Agung RI nomor 2638 tanggal 25 Juni 2024 yang menyatakan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi penggelapan penerimaan pajak yang menjadi buron atau DPO hanya Ngarijan Salim dan saat ini sudah ditahan di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam.
Polres Tanah Karo meringkus komplotan polisi gadungan yang melakukan pemasan dengan modus razia narkoba melawan saat ditangkap para pelaku ditembak di bagian kaki. 4 pelaku tindak pidana pemerasan 3 orang diantaranya polisi gadungan berhasil dibekuk Satreskrim Polres Tanah Karo. Para pelaku menjebak dan memeras korban dengan modus razia narkoba di penginapan di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Rasmaju Tarigan menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari salah seorang tersangka RBP 28 tahun yang mengenal korban mengundangnya ke penginapan dengan dalih untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan bermain judi online. Bersama, namun saat korban berada di dalam kamar, 3 pelaku lainnya PBYG dan R tiba-tiba masuk dan mengaku sebagai anggota polisi. Salah seorang pelaku menodongkan senjata jenis softgun ke arah korban. Para pelaku merampas barang-barang milik korban seperti handphone, dompet, uang tunai, dan sepeda motor. Kemudian memaksa korban menghubungi istrinya dan meminta uang tebusan sebesar 15 juta rupiah agar korban dapat dibebaskan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh istri korban. Gagal memperoleh uang tebusan, para pelaku sempat membawa korban ke rumahnya, namun istri korban tidak berada di rumah lalu membawa korban berkeliling, akhirnya melepaskan korban dengan pengancaman untuk segera menyerahkan uang dan barang-barang milik korban disita sebagai jaminan. Setelah dibebaskan, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Karo. Petugas lalu bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus para pelaku. Saat dilakukan penangkapan keempat, pelaku sempat melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki. Dalam pemeriksaan, keempat pelaku dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Dia itu disekap dan dilakukan pemerasan yang mana awalnya dia dituduh menggunakan narkoba, melakukan penangkapan dengan modus menyaru sebagai polisi, sehingga setelah berhasil ditangkap dan korban meminta damai dan disanggupi membayar 30 juta. Keempat pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Telah berulang kali melancarkan aksinya dan meresahkan warga Kota Medan, 2 orang kawanan spesialis pencurian sepeda motor dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Medan area. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat 2 orang tersangka spesialis pencurian sepeda motor ini melakukan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kedua tersangka tampak mengincar sepeda motor korban yang terparkir di halaman pertokoan. Setelah mengamati situasi dengan modus berpura-pura duduk di atas sepeda motor incarannya, secara perlahan salah satu tersangka melakukan pembobolan terhadap kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T lalu membawanya kabur. Kedua spesialis curanmor berinisial AK dan YRS ini ditangkap saat polisi melakukan patroli di kawasan Medan Denai dan melihat keduanya tengah dikejar oleh massa. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku telah berulang kali melakukan aksi curanmor di berbagai wilayah hukum Polrestabes Medan. Kapolsek Medan area, AKP Dwi Himawan Chandra menyebut salah satu tersangka yakni YRS diberi tindakan tegas dan terukur karena berupaya kabur saat akan diamankan. Di mana salah satu tersangka itu di wilayah kita ada sekitar 6 TKP. 6 TKP, yang satu ada di yang salah satu tersangka inisial AK di 2 TKP. Ironisnya kedua tersangka ini masih berusia belasan tahun dan tergolong remaja. Meski tidak lagi tergolong dalam usia anak-anak, namun perbuatan keduanya mengkhawatirkan masa depan generasi bangsa. Kini keduanya mendekam di sel tahanan Polsek Medan area dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dukung program Astacita Presiden Prabowo Gibran terkait ketahanan pangan nasional, anak-anak panti asuhan di fasilitas RBM Herpata Sibolga Tapanuli tengah melakukan pembibitan ikan lele. Setelah melakukan pembibitan ikan lele selama 3 bulan lamanya, akhirnya anak disabilitas panti RBM Herpata Sibolga
Tapanuli tengah melaksanakan panen dengan mengundang langsung Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Fauzi dan Lurah Kelurahan Angin Nauli. Tak tanggung hasil dari panen tersebut diperoleh puluhan kilogram ikan lele dan hasil panen itu kemudian dibagi-bagi kepada warga sekitar RBM Hepata Sibolga, Tapteng. Kapolres Kota Sibolga Ahmad Fauzi menyatakan ketahanan pangan berupa pembibitan ikan yang dilakukan anak-anak disabilitas RMB Hepata Sibolga merupakan suatu kegiatan yang sangat mendukung program pemerintah. Untuk Polres Kota Sibolga akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan pembibitan ikan lele yang dilaksanakan anak-anak disabilitas RBM Hepata Sibolga dengan menyumbangkan bibit baru ikan lele sebanyak ribuan ekor. Hal ini juga sebagai bentuk pemberdayaan kemandirian masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ketahanan pangan pemerintah. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang ada di SMK Negeri 1 Perbaungan berjalan dengan baik. Terdapat 40 pelajar SMK 1 masuk pada proses seleksi dari 80 kuota yang diperuntukkan. Besar harapan seluruh siswa di sekolah tersebut masuk pada perguruan tinggi yang dituju. SNBP merupakan salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jalur tersebut diperuntukkan bagi siswa SMA SMK MA sederajat yang telah memenuhi kriteria atau eligible. SNBP menilai kelayakan siswa berdasarkan nilai rata-rata mata pelajaran selama sekolah. Melalui jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Salah seorang siswa SMK 1 Perbaungan yang dalam tahun ini mengikuti seleksi SNBP dengan mengikuti segala ketentuan yang telah diatur. Begitu juga dengan siswa lainnya juga mengikuti proses seleksi dan berharap diterima di perguruan tinggi yang dituju. SNBP di SMK Negeri 1 ini berjalan dengan lancar, mulai dari pengisian PDSS oleh pihak sekolah dan pengurutan siswa eligible di sekolah saya. Dan di sini saya sendiri termasuk siswa eligible yang mengikuti SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi itu. Kepala SMK 1 Perbaungan Asril Siregar mengatakan secara garis besar proses SNBP di sekolahnya berjalan dengan baik. Terdapat 80 kuota SNBP yang akan diisi. Dari kuota tersebut terdapat 40 siswanya telah melamar dan mengikuti seleksi. Pihak sekolah berharap anak didiknya dapat diterima di perguruan tinggi yang diminati berdasarkan prestasi dan nilai yang telah dimiliki selama proses belajar mengajar. Di situ kita sudah bisa mendaftarkan 42 siswa kita yang berprestasi untuk masuk dan memilih jurusan-jurusan di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara dan juga di Indonesia pada umumnya. Seperti itu, lebih hampir 80 orang atau 40% dari jumlah siswa kita yang akan tamat tahun ini. Tapi memang animo itu hanya separuhnya yang terpenuhi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera memperbaiki jembatan putus di Nias Barat. Pada kunjungan kerjanya di 5 wilayah di Kabupaten Kota di Kepulauan Nias, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah meninjau secara langsung sejumlah fasilitas umum yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara, di antaranya jembatan Noyo di Nias Barat yang telah putus total akibat bencana banjir yang disebabkan cuaca hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada pekan lalu. Selanjutnya beberapa ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah turut ditinjau dan melibatkan instansi terkait dari Dinas PUPR serta BPBD Provinsi Sumut, kemudian pemerintah kabupaten kota. Di hadapan awak media saat berada di titik ruas jalan Gunung Sitoli, Avia, Nias Utara, di Teluk Belukar, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Bobi Nasution menyampaikan akan memberikan perhatian khusus bagi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Meski tidak secara serentak dilaksanakan, mengingat kebijakan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut, namun secara bertahap terapannya akan dimaksimalkan. Diperbaikin sesuai dengan kendaraan yang melintas, karena ini bukan hanya untuk masyarakat, lintasan ini untuk logistik juga, untuk pangan, jadi ini harus segera diperbaiki. Warga setempat menyerukan selain fokus pada jembatan Noyo yang putus,
Pemprov Sumut juga harus menuntaskan perbaikan jalan rusak khususnya penghubung Gunung Sitoli ke Nias Utara, meskipun melalui kebijakan pergeseran penggunaan anggaran pemerintah. Tentu jalannya lebih bagus Pak, kembali diperbaiki Pak. Aduh, bertahun-tahun kan Pak mau naik setiap hari. Lebih-lebih kalau hujan Pak. Iya Pak, mudah-mudahan jalan ini cepat diperbaiki. Kami juga bersyukur untuk yang sebagian sudah diperbaiki, jadi bisa lebih aman, ke sekolah lebih cepat ya. Semoga semuanya bisa rata. Sebelumnya, Gubsul Bobi Nasution telah menyatakan khusus perbaikan jembatan Noyo yang putus harus diselesaikan pengerjaannya pada tahun 2025 ini, agar akses jalur distribusi logistik kebutuhan warga dapat pulih kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1446 Hijriah. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masjid Al-Hidayah Porsel menyediakan 50 posit takjil gratis bagi jemaah dan musafir yang singgah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Al-Hidayah Porsea Supriyadi kemarin saat berbuka puasa bersama di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Supriyadi mengatakan, penyediaan takjil gratis ini dari para warga jemaah yang terdaftar di Masjid Al-Hidayah Porsea. Program ini merupakan bagian dari layanan masjid untuk jamaah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki makanan berbuka dan para musafir yang sedang melintas. Takjil gratis yang disediakan pun bervariasi mulai dari kue-kue basah, mie goreng, mie gomak, buah kurma, bubur kacang ijo, bubur sumsum, lupis hingga minum-minuman segar saat berbuka puasa bersama. Selain menyediakan takjil, Supriyadi juga menyampaikan bahwa Masjid Al-Hidayah Porsea menggelar pesantren kilat bagi anak-anak selama 10 hari ke depan hingga Hari Raya Idul Fitri. Supriyadi berharap bulan suci Ramadan merupakan momentum Muslim untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Hal ini lantaran kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Salah satu perbuatan baik yang mulia di sisi Allah adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ini berasal seluruhnya dari masyarakat umat muslim di sekitar Masjid Raya Al-Hidayah Porsea. Dengan terdata ya kurang lebih 6 rumah tangga setiap harinya menyiapkan menu takjil buka puasa dan menu untuk tadarusan. Luar biasa. Setiap harinya musafir yang hadir ke masjid ini untuk buka puasa bersama, ya bisa dibilang 50% lah yang lintas. Kemudian ada juga umat-umat yang kebetulan ada proyek di jembatan, mereka sholat maghrib dan dimulai dengan untuk buka puasa bersama. Ada banyak amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat dilakukan. Salah satunya membaca Al-Quran. Bagi umat Islam yang sudah lancar maupun sedang tahap belajar, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan santri-santri pesantren modern Darul Ma'arifat di Desa Lama Hamparan Perak, Kota Deli Serdang. Para santri tadarus membaca Al-Quran dengan tajwid dan bacaan yang benar. Membaca Al-Quran yang bertujuan meningkatkan keimanan karena selama ini umat Islam hanya fokus membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, padahal membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah memahami dan mengamalkan isinya. Salah seorang Al-Ustadz Sandi Aulia mengatakan umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun hari lainnya akan mendapatkan pahala berlipat ganda seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka ia akan dapat satu kebaikan berlipat menjadi 10 kebaikan, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ustadz Sandi menambahkan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, yakni keberkahan nuzulul Quran,
tadarus Quran, keberkahan malam Lailatul Qadar dan keberkahan sholat sunnah taraweh, dikatakan umat muslim di bulan Ramadan saling berlomba-lomba demi mendapatkan malam Lailatul Qadar karena malam tersebut akan didapat di antara malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Diharapkan malam tersebut suasananya sangat tenang, sejuk, indah dan damai serta malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Atau tujuan tadarus di bulan suci Ramadan ini di antara lain selain meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarus juga memiliki manfaat dan tujuan lain seperti tali silaturahmi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar MNTC Medan sangat stabil. Kendati demikian, jumlah pembeli sangat jauh menurun. Pedagang mengaku, penurunan daya beli ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan. Adapun harga kebutuhan pokok yang dijual saat ini seperti harga cabai merah dijual dengan harga Rp20.000, di mana sebelumnya mencapai Rp65.000. Untuk harga bawang merah Rp32.000, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogramnya. Berbeda dengan kentang yang mengalami kenaikan harga dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga sayur mayur juga masih relatif stabil. Salah seorang pedagang di pasar MMTC Medan Nerli Sinaga mengatakan, meski harga kebutuhan pokok sangat stabil, namun penjualan jauh berkurang. Dikatakan, menurunnya penjualan kebutuhan pokok ini sudah terjadi sejak awal puasa yang lalu. Nerli menyebut, penjualan akan kembali meningkat 1 minggu menjelang Idul Fitri. Sebagai pedagang, ia berharap agar pasokan kebutuhan tetap tersedia dari sentra penghasil, sehingga harga-harga tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Harga cabai naik turun Kak, tapi kalau sekarang harga cabai per kilo 20.000, harga kentang 18.000 per kilo, terus harga tomat 10.000 per kilo, bawang sekilo 32 per kilo yang cantik. Sekarang lagi puasa orang, pembeli belum stabil, jadi kami harapkanlah yang jualan semoga cepat berubah lagi, agak naik sedikit nanti harga-harga normal. Untuk melayani pembeli, pedagang pasar MMTC Medan akan membuka dagangannya hingga malam hari. Sejumlah bahan pembuat kue, saat ini ketersediaannya sangat cukup dengan harga yang stabil. Pedagang mengaku, biasanya harga ini akan mengalami kenaikan seminggu menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri, permintaan untuk aneka bahan pembuat kue mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai pasar tradisional, seperti di pasar MMTC Medan. Tradisi masyarakat yang gemar membuat kue maupun makanan ringan lainnya untuk berbuka puasa maupun kue untuk Idul Fitri. Adapun bahan yang banyak diminati oleh para pembeli diantaranya, tepung terigu dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya, sedangkan mentega biasa Rp20.000 per kilogram, mentega bermerek Rp38.000 per kilogramnya, harga minyak curah Rp19.000 per kilogram, gula merah seharga Rp17.000 per kilogramnya, kacang tanah Rp21.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang bahan kue Manju mengatakan, ketersediaan stok hingga saat ini cukup, sehingga harga bahan kue sampai saat ini masih tergolong stabil. Peningkatan penjualan bahan kue ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga menjelang Idul Fitri. Tidak sedikit pembeli yang membeli dalam jumlah besar untuk keperluan usaha kue rumahan. Kalau untuk sementara ini beda dari tahun yang lalu. Tahun lalu memang ramai, tapi sekarang ini nggak ada. Netral aja seperti hari biasa. Harga semenjak bulan 2 kemarin baru ada naik dia. Mungkin nggak tahu juga, entah kenaikan pajak bisa jadi. Untuk sekarang ini kalau bisa harga netral aja lah. Karena kita pun menaikkan harga nggak bisa. Modal besar, untung ya gitu aja tetap. Saat ini, warga yang hendak membeli kebutuhan bahan pembuat kue
dapat membeli dengan jumlah besar atau jumlah kiloan. Bagi warga yang membeli dengan jumlah besar, maka potongan harga juga lumayan besar. Salah satu jenis kebutuhan pokok yakni kelapa mengalami kenaikan harga 150%. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu karena berkurangnya pasokan dari sentra penghasil. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 8 bulan lalu, namun memasuki bulan Ramadan, kenaikan harga semakin tinggi. Saat ini, harga kelapa bulat dijual Rp10.000 per butirnya. Sedangkan untuk santan kelapa yang dulunya Rp20.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp35 sampai dengan Rp40.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang kelapa di pasar MMT Semedan Yuniarsih mengatakan, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 8 bulan yang lalu, diakibatkan adanya perusahaan yang menampung kelapa warga untuk diekspor ke luar negeri. Para petani kelapa saat ini memilih untuk menjual kelapanya ke perusahaan karena memberikan harga yang lebih tinggi dari pedagang di pasar. Yuniarsih menyebut, permintaan kelapa akan terus meningkat hingga Idul Fitri nanti. Ia berharap agar pasokan tetap ada dari sentra penghasil sehingga dapat memenuhi permintaan warga. Dari kita kalau beli dulu 3.000, 8 bulan yang lalu ya, sekarang kita beli 7.200. Contohnya kemarin pada waktu puasa pertama, seminggu kita nggak punya kelapa, rebut-rebutan. Kalau bisa diturunkan, karena kebutuhan ini, kelapa ini kan memang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kan. Sementara itu, salah seorang konsumen pemilik rumah makan Surya Dharma mengaku, ia mengeluhkan kenaikan santan kelapa yang begitu drastis. Dikatakan, jika dulu untuk kepentingan rumah makannya cukup membeli Rp150.000 santan kelapa, namun dengan harga saat ini, ia harus mengeluarkan uang Rp400.000 untuk kebutuhan rumah makannya. Ya harapnya kok bisa itu pemerintah tuh lebih bijak dan bijaksana untuk mengantas, ya salah satunya kayak gini lah, kok bisa lah bisa kayak gini. Untuk tahun ini aja loh. Ya mudah-mudahan ya yang kami inginkan, yang kami maukan kok bisa tuh ya diturunkan lah apapun ceritanya. Karena yang kami jual itu nggak mungkin naik, kan gitu kan. Nah. Warga etnis Tionghoa di Binjai turut berbagi berkah dengan membagi-bagikan takjil menu berbuka secara gratis kepada warga yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan berbagi takjil ini disambut antusias para pengendara khususnya umat muslim yang sedang melintas di Jalan Sudirman, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Pembagian takjil gratis ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Bakti Sosial bersama dengan Lembaga Sosial Metadana. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya pada setiap bulan Ramadan. Warga etnis Tionghoa terlihat turun langsung membagi-bagikan takjil dengan mendatangi pengendara yang melintas. Kegiatan bagi-bagi takjil ini mendapat pengawalan ketat dari aparat petugas kepolisian yang ikut berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Sejumlah pengendara berebut untuk mendapatkan takjil gratis. Perwakilan Yayasan Bakti Sosial Herni mengatakan, kegiatan berbagi takjil gratis ini merupakan bentuk toleransi antar sesama umat beragama, khususnya yang ada di Kota Binjai. Warga etnis Tionghoa juga ingin berbagi kebaikan dalam merawat toleransi. Kegiatan ini juga sebagai bentuk perhatian warga Tionghoa kepada umat muslim di Binjai yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mereka berharap dengan kegiatan ini dapat bermanfaat dan membantu pengendara yang sedang mengejar waktu pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Ya masyarakatnya tuh senang lah. Bukan hanya mereka aja yang tapi kita juga mau ikut bersama mereka merayakannya dengan kami ya ikut berbagi takjil juga. Semua orang bisa senang lah. Bulan suci Ramadan identik dengan beragam padifi dan makanan untuk menu berbuka puasa. Seperti di Masjid Kabupaten Langkat, sejak 20 tahun terakhir menyediakan menu berbuka bubur pedas khas Melayu untuk warga dan siapa saja yang berbuka di masjid tersebut. Inilah Masjid Playas Taurat yang berada di Kabupaten Langkat.
berada di jalur lintas Sumatera Medan menuju Provinsi Aceh, kerap menjadi tempat singgah dan berbuka puasa bagi warga dan pengguna jalan. Selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Raya Stabat menyediakan menu berbuka puasa yang berbeda, yakni bubur pedas. Bubur pedas adalah makanan khas suku Melayu Deli yang hanya dibuat oleh warga di saat tertentu saja, seperti acara pernikahan, kenduri, hitanan, puasa, dan lebaran. Hal ini dikarenakan proses pembuatan bubur pedas yang rumit karena menggunakan 40 jenis bumbu rempah-rempah dan daun yang mengandung banyak khasiat. Ke-40 jenis bumbu rempah-rempah dan dedaunan ini dicampurkan dengan kentang, wortel, tauge, dan tahu irif yang menjadi bahan pembuatan bubur pedas. Bubur pedas biasanya dicampurkan dengan sayur urap atau anyam. Bubur pedas dipercaya dapat menyegarkan tubuh, membuat badan menjadi hangat, dan mengusir angin yang berada di dalam tubuh. Tradisi berbuka puasa dengan bubur pedas ini telah dilakukan pengelola Masjid Raya Stabat sejak 20 tahun terakhir. Awalnya, berbuka puasa dengan bubur pedas hanya untuk kalangan tertentu saja, namun kini takjil bubur pedas bisa dinikmati siapapun di Masjid Raya Stabat. Salah seorang warga Sugianto mengatakan, setelah berbuka puasa dengan bubur pedas, badan menjadi segar dan hangat setelah seharian berpuasa. Itu dikarenakan salat kaya akan bumbu rempah-rempah seperti merica atau lada, dan berbagai tanaman obat-obatan lainnya. Saat bulan Ramadan di sini ciri khas bubur pedas di Masjid Raya Stabat. Sering ya? Gimana sedap? Ada khasiat karena ini bumbunya dari ciri-ciri orang kita Melayu adalah ada rempah-rempahnya. Habis makan rasanya panas badan, ya kan? Ada ramuan yang dibuat seperti merica, terus kayu manis, kacang hijau, terus buah-buahannya pun ada. Jika Anda sedang dalam perjalanan selama bulan suci Ramadan dari kota Medan menuju Provinsi Aceh, tidak ada salahnya untuk singgah berbuka puasa di Masjid Raya Stabat untuk menikmati bubur pedas ciri khas Melayu ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara berlaku esok hari Sabtu 15 Maret 2025. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kumbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Dairi, Kumbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Padang Lawas, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah, serta Toba. Untuk malam hari berpotensi berawan dan terdapat hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Karo, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 14-31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 70-98%. Angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dan kecepatan 3-10 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 13 Maret 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, lereng barat, serta pantai timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini.
seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.